Hai, salam kesatria petir. Hari ini kita akan melakukan bincang-bincang lagi dengan bagian lembaga penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Ya, jadi kita akan kupas tuntas apa itu lembaga pengabdian pada masyarakat di ITPLN. Nah, saya perkenalkan di sini ada Pak Indrianto sebagai kepala atau manajer nih, Pak. Kepala. Oh, kepala. Sebagai kepala. Di bawah rektor. Ya, karena di bawah rektor. Jadi Pak Indrianto, jadi kita mau podcast hari ini tuh akan menanyakan kepada Bapak apa aja sih kerjaan daripada LPPM gitu kan. Kemudian mungkin teman-teman pengen tahu apa sih yang ada di ITPN, riset-riset apa saja yang ada sekarang, kemudian apa sih yang dimaksud dengan pengabdian pada masyarakat gitu. Oke, mungkin bisa diceritakan Pak secara singkat atau bagaimana? Oke. Di dalam penelitian gitu ya. Penelitian itu jadi kalau kita berbicara tridharma perguruan tinggi itu ada 3 macam. Satu adalah pengajaran, 2 adalah penelitian, 3 adalah pengabdian pada masyarakat. Gitu. Jadi ketika kita berbicara tentang kapasitas dosen, mahasiswa, maka harus mencakup 3 hal tersebut. Satu adalah penelitian, pengajaran, pengabdian, dan penelitian itu sendiri. Nah, 2 tridharma itu adanya di lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat yang terdapat di ITPN itu ada 2. Masuk ke 2 tridharma perguruan tinggi. Jadi ketika bicara tentang penelitian tidak terlepas daripada pengabdian. Penelitian itu adalah suatu hal yang dosen melakukan pengajaran awalnya seperti itu, terus dia lihat nih setiap mahasiswa setiap tahunnya tuh berubah itu, tidak ada mereka setiap tahunnya tidak ada yang sama gitu ya, tidak sama dari satu dan lainnya tidak ada yang sama. Nah, dosen seharusnya melakukan penelitian nih gitu. Kira-kira apa yang bikin menarik mahasiswa, kan tujuannya adalah bagaimanakah menarik mahasiswa sehingga mereka tertarik dengan apa yang diajarkan oleh si dosen itu. Awalnya seperti itu. Tapi pada perkembangannya ternyata penelitian itu bukan hanya dibutuhkan oleh mahasiswa tapi dibutuhkan oleh masyarakat. Industri juga. Industri juga seperti itu gitu ya. Makanya ketika kita berbicara tentang penelitian tidak lepas dari namanya IoT misalnya seperti itu. Di informatika atau tidak terlepas dari namanya betul kita di listrik kan gitu ya, seharusnya kita bisa melakukan penelitian di bidang energi dan tenaga listrikan dan itu unik gitu. Menurut saya ada satu hal yang unik yang terdapat di dalam penelitian ini gitu, karena memang ketika kita berbicara tentang penelitian tenaga listrik kan di Indonesia nih, kita masih berbanyak nih di TPLN. Kalau di Indonesia ada nggak informatik bidang kelistrikan gitu? Nggak ada ya? Atau kewirausahaan bidang kelistrikan. Betul. Itu menjadi tren seharusnya gitu ya, jadi tren. Makanya kalau pengen menularkan kepada mahasiswanya seharusnya dosen melakukan penelitian nih. Apa yang menarik nih kira-kira gitu? Apakah contohnya kemarin mobil listrik misalkan, atau yang lagi ngetren sekarang tentang bagaimana kontrol berbasis IoT misalkan itu, atau tentang mesin, robot misalkan seperti itu, atau kemarin mencampurkan bahan plastik dengan menggunakan semen sehingga menjadi suatu beton yang ringan gitu. Kan kalau kita beton itu kan pakai batu gitu ya, kerikil, itu menjadi berat gitu ya. Tapi bagaimanakah mempunyai kelenturan yang sama, kepadatan yang sama, tetapi dari plastik tapi ringan di bawah kemana-mana gitu. Oke. Jadi sebenarnya kalau saya lihat ya sebenarnya dengan banyaknya riset dosen, seharusnya mahasiswa itu nggak pusing untuk mencari judul skripsi atau tugas akhir ya Pak ya. Betul. Gitu ya. Betul. Jadi bisa daripada pusing mencari judul, tinggal nanya sama dosennya, Pak, Bapak lagi melakukan riset apa gitu, seperti itu ya benar ya. Membantu mahasiswa, bahkan saya bilang membantu mahasiswa. Dan kalau misalkan dosen kan, ketika kita berbicara sidang skripsi kan diuji sama dosen. Kalau sudah dihasilkan penelitian kan diujinya bukan hanya dosen dalam, profesor-profesor dari luar, Pak Rahmadi. Misalnya sebagai contoh, setelah dia melakukan penelitian dihasilkan jurnal. Nah, jurnal itu bisa digunakan sebagai bahan skripsi awalan misalkan seperti itu. Nah, itu bisa bekerja sama dengan dosennya, bahkan bisa dihasilkan suatu
karya ilmiah antara dosen dan mahasiswa itu lagi ditekankan sama pemerintah untuk saat ini kan gitu. Dan lumayan untuk membantu akreditasi juga kan Iya. hal seperti itu ya. Akreditasi Dan akreditasi pun tidak hanya akreditasi dalam negeri ternyata Pak Henry. Iya. Akreditasi di luar negeri pun kayak World University Ranking itu juga melihat riset-riset gitu Pak ya. betul betul. Nah kemarin tuh kita pernah ngebaca di World University Ranking itu ada yang namanya Scopus, ada Iya. yang namanya Google Scholar gitu kan. Iya. Apa itu Pak kira-kira Pak? Nah, ketika kita berbicara tentang apa ya, istilahnya dikatakan pengesahan, Iya, gitu ya, iya. pengesahan dari penulisan yang kita lakukan, gitu. Nah, biasanya kita masuk ke dalam suatu sistem jurnal. Nah, kalau di dalam jurnal ini, kalau di Indonesia dinamakan dengan nama Sinta, gitu ya, Sinta. Nah, Sinta ini adalah Science of Technology dari Kemendikbud, gitu ya. Itu nanti dari Sinta itu diketahui nih, ini kira-kira kita masuk jurnalnya yang predator atau tidak, gitu istilahnya. Atau yang sekedar mencari duit saja, gitu dimasukkan seperti itu. Nah, ketika kita berbicara internasional, gitu ya, itu ada bermacam-macam, ada Cosref, ada Scopus, gitu ya, ada Google Scholar. Nah, salah satunya Google penyedia untuk penyedia citasi, jadi jurnal kita bisa dipublish di Google, orang bisa membaca, bisa melihat, gitu ya, bisa menyadur apa yang kita tulis tadi. Nah, itu Google Scholar seperti itu. Nah, sekarang Scopus kebetulan ini lembaganya yang disahkan di Indonesia, yang sekarang lagi ngetren di Indonesia itu adalah Scopus. Scopus ini adalah sebuah lembaga yang mensahkan jurnal kita ini bagus, baik, gitu ya. Makanya tadi ada bermacam-macam, ada Cosref tadi, ada Scopus tadi, bermacam-macam lembaga pengesahannya ini. Nah, Scopus termasuk yang cukup baik dalam hal melakukan proses manajemen daripada jurnal kita seperti itu. Jadi nanti jurnal kita akan dimasukkan ke dalam database mereka, nanti bisa ditampilkan di internasional bahwa ini miliknya dosen tersebut, misalkan itu. Jadi tidak ada boleh yang menyamai. Kalau misalnya menyamai berarti masuk ke dalam plagiarism checker dan bisa dikatakan dosen tersebut adalah seorang plagiat gitu. Oke. Jadi seperti apa ya? Ada software plagiatsnya gitu, Iya, Turnitin gitu ya, ya. Turnitin tersendiri. Oke Pak. Jadi sejak tahun 2019 kalau kita lihat data ya, sejak kepemimpinan Prof. Iwa ini kan, itu kelihatannya riset cukup tinggi. Gitu. Iya, betul. Gitu, riset cukup tinggi. Kan kalau dosen mengerjakan sendiri itu nggak mungkin gitu. Nggak mungkin. Apakah di dalam riset dosen itu selain yang saya bilang tadi skripsi bisa dijadikan judul gitu, kemudian dijadiin jurnal sama mereka, apakah di dalam penelitian dosen itu mahasiswa juga ada keterlibatan diwajibkan dalam oleh LPPM untuk meningkatkan predikat tadi? Betul Pak Ramadi. Jadi ketika kita berbicara tentang penelitian dosen, seharusnya bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa. Apalagi berdasarkan ketetapan Menteri nomor 20 gitu ya, menyatakan bahwa tentang pendidikan tinggi dan peraturan pemerintah tentang kampus merdeka, kita wajib melibatkan mahasiswa. Minimal itu sekitar 5 orang yang nanti dari penelitian ini kita breakdown menjadi sebuah skripsi gitu. Dan sebuah skripsi ini jadi diwajibkan, jadi kalau misalkan di dalam mahasiswanya itu ya tidak masuk ke dalam MBKM tadi, berbasis merdeka tadi. Jadi wajib menghasilkan 5 buah skripsi yang dengan harapan dihasilkan 5 buah publikasi gitu. Dalam bentuk jurnal, publikasi jurnal ya. Jurnal publikasi ataupun seminar internasional gitu ya. Nanti tentu ada aturan masing-masing yang setiap kampus memiliki peraturan yang berbeda. Jadi wajib menurut pemerintah untuk yang sekarang ini wajib keterlibatan mahasiswa sekitar 5 orang mahasiswa untuk dihasilkan suatu tulisan bagi mereka. Jadi itu yang menguntungkan bagi mereka. Bahkan dikonversi kepada SKS-nya sekitar 20 SKS itu kan menguntungkan mahasiswa.
dari sisi pembiayaan tentu mengikuti dari penelitian yang ada di ITPLN. Gitu. Kita mempunyai 2 buah penelitian. Satu adalah penelitian internal dan pengabdian internal. Nanti ada pengabdian di riset dikti. Gitu ya. Itu yang terdapat di dalam riset di dalam ITPLN. Jadi kalau dapat dari dikti cukup lumayan besar Pak Hamadi, yaitu antara sekitar ratusan juta bisa kita dapat gitu ya. Kalau misalnya di internal juga seperti itu. Prof Iwa sebagai pimpinan di ITPLN itu menyediakan pendanaan yang cukup besar untuk melakukan penelitian gitu ya. Dan itu kita bisa lihat nanti hasil dari penelitian tersebut itu di Sinta kita gitu ya, setelah Prof Iwa masuk itu signifikan Pak Ramadi, dari peringkat 500 gitu ya, kita punya peringkat 500, sekarang ya sudah di peringkat sekitar 200 gitu. Jadi luar biasa ya, dan kecepatan yang dalam waktu hanya sekitar lebih dari beberapa tahun Pak Iwa sudah menciptakan hal tersebut. Makanya kita berterima kasih untuk hal tersebut, untuk dari sisi pendanaan disiapkan sama Prof Iwa gitu ya, sampai sama ITPLN juga kita berterima kasih nih sama untuk hal ini gitu ya, untuk kita lebih baik untuk lebih baik lagi. Dan itu dukungan dari yayasan maupun daripada ITPLN cukup luar biasa, karena memang tadi saya bilang keunikan dari ITPLN adalah berbasis kelistrikan dan tidak dimiliki oleh siapapun. Tentu untuk masuk ke jurnalnya itu jauh lebih mudah lagi, karena ya tadi informatik di bidang kelistrikan hanya ada di ITPLN gitu. Jadi kayak informatika atau bidang tenaga listrikan. Yang baru nih juga ada kewirausahaan. Kemudian ada sistem informasi yang emang prodi-prodi baru nih. Gitu kan emang kenapa kita bisa cepat mendapatkan prodi baru tersebut, karena keunikan tadi sebenarnya. Betul. Oke. Untuk pengabdian pada masyarakat sendiri Pak, itu kan pengabdian pada masyarakat kan otomatis kita membantu masyarakat, dan itu ada di dalam SDGs juga ya, Departemen Masuk ke dalam Pendidikan. Nah, project ada nggak projectnya kampus terhadap satu daerah yang menjadi acuan untuk desa yang menjadi desa binaannya kita gitu kira-kira? Kalau di desa binaan gitu ya, kemarin kita baru merintis gitu ya. Baru juga kemarin Prof Iwa beserta jajarannya kemarin presentasi di Jakarta Barat gitu ya, Jakarta Barat untuk melakukan pengabdian pada masyarakat. Ternyata kita ke sana itu cukup lumayan yang bisa kita abdikan. Walaupun sebagai contoh adalah tentang biopori gitu, biopori. Karena Jakarta Barat lumayan banyak banjir. Betul. Banyak banjir gitu ya. Terus dukungan dari pemerintah Pak Anies Baswedan untuk di bidang biopori ini cukup lumayan. Kenapa bukan yang kerjaan bukan mahasiswa gitu ya. Kalau misalnya kerjaan mahasiswa, pengabdian pada masyarakat yang dapat, kenal pada masyarakat dan seterusnya gitu. Kita sih sudah bekerja sama kemarin dengan 2 buah daerah gitu ya. Yang pertama adalah di Ciaraten gitu. Ciaraten ini basisnya adalah di bidang pertanian gitu ya. Bidang pertanian sudah melakukan penelitian, sudah mengabdi masyarakat. Kita kasih solar cell di sananya gitu ya. Bidang elektrik dikasih solar cell, dikasih bidang mesin dikasih pompa listrik sehingga bisa menghasilkan suatu sistem air yang cukup bersih gitu. Dan satu lagi di daerah Serang, kalau Serang Banten itu juga sama. Itu fokusnya rata-rata adalah dosen-dosen elektro. Dosen-dosen elektro ini mengabdi di sana, daerah yang cukup terpencil di pinggir laut gitu ya. Itu mereka mengabdi gitu. Itu jadi bukan hanya mengabdi, bukan hanya sekedar tidak ada tujuan gitu ya. Sekarang ini harus ada tujuannya. Kita di bidang kelistrikan ya rata-rata yang mengabdi di sana ya, satu adalah di bidang kelistrikan, salah satunya adalah tentang energi baru dan terbarukan. Solar cell gitu ya. Solar cell. Bahkan yang Jakarta Barat kemarin kita menawarkan, ITPLN menawarkan bagaimanakah mereduksi sampah gitu. Iya, memang lagi permasalahan utama banget sampah ini, Pak. Ini bagaimanakah menzerokan sampah itu Pak Ramadi di setiap
RT RW yang berada di Jakarta Barat. Itu tantangan buat ITPL dan Jadi pengabdian yang luar biasa. selain itu mahasiswa juga bisa ikut serta dalam hal itu Betul. juga kan. Betul. Oke. Cukup jelas ya dari LPPM gitu kan penjelasannya hari ini gitu ya. Jadi terima kasih Pak Indri. Iya, baik, Semoga Pak Indri. tergambarkan sama teman-teman calon Iya. mahasiswa dan mahasiswa yang aktif saat ini ya. Iya. Semoga nanti peringkat kita dan dosen-dosen lebih baik lagi, kolaborasi antara dosen dan mahasiswa dalam penelitian dan pengabdian itu lebih baik lagi gitu. Tapi mungkin yang saya terakhir Pak Rahmadi, Ya, silakan. kita adalah berbasis kelistrikan. Ya. Yang kedua, seluruh dengan nama profesor adalah kita mempunyai pembangkit listrik tenaga uap yang tidak dipunyai oleh siapapun Oh ya, apa di namanya? universitas. Ya, Lab konversi. lab terlengkap. Iya, lab Gitu ya, konversi energi. terlengkap untuk bisa melakukan penelitian, pengabdian, bahkan melakukan P2M, PKM, gitu ya buat mahasiswa. Itu hal yang luar biasa. Yang kedua adalah di bidang informatikanya juga tidak ada yang berbasis kelistrikan. Bahkan boleh dibandingkan di kampus-kampus lain, apakah ada yang berbasis kelistrikan Oke. di bidang informatika Jadi ini? unik sih ya, Pak. Unik sekali untuk hal itu. Terima kasih Pak Indri. Sampai ketemu di tempat yang sesi yang Baik, lainnya mungkin, baik. mungkin sama teman-teman prodi dan segala macam. Baik. Oke, salam kesehatan. Salam.